Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Untuk itu, pemerintah selain menerapkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, juga menerapkan rehabilitasi pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, sosialisasi pengetahuan bahaya narkoba pun terus disebarkan kemana-mana, bahkan sampai ke pelosok daerah. Narkoba ini berbahayanya karena dia memang mengandung zat yang memperlemah saraf pusat. Dia mempengaruhi aktivitas seseorang. Apa yang sangat dirugikan dalam hal ini otomatis kinerja otak kan. Jika kinerja otak terganggu, maka secara sumber daya manusianya pasti akan lemah. Ketika memang lemah, kalau itu menimpa seorang pelajar ya pasti prestasinya jelek, belajarnya jelek. Kalau itu menimpa seorang mahasiswa ya seperti itu juga, belajarnya jelek, semuanya jelek. Kalau menimpa seorang anggota Polri, TNI, pasti nanti juga secara prestasi juga jelek. Baik pejabat juga seperti itu. Jadi intinya kompleks. Permasalahan yang dialami, yang terjadi akibat narkoba ini kompleks. Kalau bahayanya ya seperti itu, merugikan otak, merugikan fisik. Jadi saraf itu melemah Pak ya? Ya seperti itu. Gitu ya. Pak, di sini Pak ya, untuk mengantisipasi hal itu Pak ya, apa yang harus dilakukan lembaga pendidikan, semua urusan pemerintah? Kami yang pertama yang pasti kami sampaikan bahwa tugas memberantas narkoba itu bukan cuma tugas Polri. Dalam hal ini kami banyak menggandeng instansi pendidikan, kemudian kita juga menggandeng beberapa organ kemasyarakatan untuk bersama-sama kita memerangi narkotik. Ngomongin narkotik itu ada dua, ada preventif dan represif. Ya, represif seperti kita menegakkan hukum. Kalau preventif kita penyuluhan, ya kita ke mahasiswa, kita ke pelajar, kita juga ke masyarakat umum melakukan kegiatan tersebut. Saat ini memang sesuai instruksi pemerintah bahwa memang kita sekarang mengedepankan persuasif, karena LP sudah penuh Pak Bos. LP penuh. Sementara penangkapan ini terjadi secara luar biasa, tidak berkurang, tahun ini bertambah. Sebenarnya Polres Jember saat ini kita hampir bertambah lebih dari 10%. Dengan kualitas barang bukti yang juga semakin banyak daripada tahun itu menandakan bahwa narkoba tidak berhenti di situ. Di satu sisi kami akan menggiatkan satu secara preventif ya, kita ke kelurahan, kita ke kecamatan, kita ke sekolah-sekolah untuk betul-betul memberikan pengertian, kesadaran. Kalau masyarakat sadar bahwa ini adalah berbahaya, insya Allah dengan tingkat kesadaran itu juga akan bisa mempengaruhi angka penyalahgunaan narkoba. Kalau memang ada kesadaran dari masyarakat. Yang kedua ada pengawasan. Bentuk pengawasan itu dari mana? Mulai dari orang tua, sekolah, kantor, instansi dan lain sebagainya. Guru mengawasi, orang tua mengawasi, atasan mengawasi, teman mengawasi, saling mengingatkan. Yang ketiga untuk pihak kepolisian, terutama kita sekarang sedang aktif menyelidiki jaringan besarnya. Otomatis jaringan besar ini bukan hanya lokal, Pak. Jember ini adalah pusat peredaran, maksudnya untuk mengedarkan ya. Bukan pusat, maksudnya Jember ini adalah lahan subur untuk mengedarkan. Tapi jalur peredarannya bisa juga dari Jakarta, bisa dari Surabaya, bisa dari Riau, bisa dari Jawa Barat, terserah Pak. Dari mana produk itu berasal? Karena itu perintah Pak Kapolres kemarin kita secara preventif kita giatkan, lebih giat lagi untuk mengingatkan masyarakat
di satu sisi kita mulai menyelidiki jaringan ini ke atasnya. Otomatis nanti kita kerjasama dengan Polres lain atau Polda Jatim. Karena kita sesuai lokus, tempus ketika memang peredarannya di sini, tanggalnya di sana, yang nangkep ya nanti Mojokerto nanti berada di sana, bandara di Jember, kita taruh di Jember, cuma begitu aja. Pak, untuk sanksi pidananya bagi pengedar, pemakai, dan bandar sendiri untuk narkoba? Ya, biasanya kita pasang 114 ayat 1, 112 ayat 1, atau 114 ayat 2, 112 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun penjara sampai 20 tahun penjara, minimal 4 tahun. 4 tahun penjara. Ya. Itu bagi pengedar atau bagi bandar atau pemakai, Pak? Itu kalau untuk pengedar ya itu 15 tahun sampai 20. Di sini kan sudah ada yang kemarin seumur hidup. Itu Dipidana bandar seumur ya? hidup untuk bandarnya. Ya. Enggak, untuk pemakai, Pak? Untuk pemakai sekarang ini pemerintah kan ada keluasaan, intinya begini. Ketika memang dia tidak pernah terjaring, tidak pernah dihukum, bukan residivis, ditemukan BP kurang lebih dari 1 gram, itu bisa kita RJ. Intinya kita rehabilitasi. Oh gitu ya. Supaya LP tidak penuh, jadi dilakukan proses rehabilitasi. Nah, kalau misalkan ditemukan lebih dari 1 gram, Tidak bisa. itu bagaimana, Pak? Berapa sanksi hukumnya? Minimal 4 tahun. 4 tahun, Pak ya? Untuk pemakai nih, Pak ya? Buat besar berarti, Pak ya? Pak, peredaran narkoba kira-kira ada nggak Polres Jember menargetkan berapa bulan, Pak, untuk mengurangi, jadi walaupun tidak menghilangkan, mengurangi itu? Kita target pasti ada. Karena penyidikan masih berjalan. Untuk tahun ini ya ada target kami 1 bulan yang minimal ya 10 penangkapan dengan bobot yang lebih bagus, karena harus masuk pengedar yang masuk ke saya. Jadi saya itu kalau setiap kali kita mau melakukan penangkapan, kami pasti aneh. Dasar aneh ini biasanya dari hasil penyelidikan. Ketika memang kita pantaskan bahwa dia memang pengedar, baru kita tindak.